Selamat pagi keluarga damai yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Samas hari Sabtu 24 Juli 2021. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami masih dipelihara oleh belas kasihan dan kemurahan Bapa. Kuasailah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman Tuhan hari ini, sehingga kami dapat mengerti pimpinan dan kehendak Tuhan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 31 sampai dengan 38. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Tema renungan Samas hari ini adalah makananku melakukan kehendaknya. Sewaktu saya masih kecil sepertinya berlaku aturan tak tertulis bahwa anak yang terkecil adalah yang paling bisa disuruh-suruh. Karena saya anak yang bungsu, saya adalah anak yang paling kecil di rumah, sekaligus paling sering disuruh. Misalnya, membeli sesuatu di toko terdekat, membereskan rumah, atau merawat binatang peliharaan. Yang paling menjengkelkan adalah kalau saya sedang sibuk atau tengah melakukan sesuatu yang saya sukai, lalu ada yang memanggil, menyuruh ini dan itu. Tentu saja saya tetap melakukan, tapi dengan menggerutu, setengah hati atau terpaksa. Kenapa sih nggak nyuruh yang lain saja? Padahal kalau kadang dipikir tugas yang diberikan pada saya itu untuk kepentingan bersama, termasuk untuk saya juga. Tapi saya cenderung tidak suka untuk disuruh. Dalam bacaan hari ini saya terpesona memperhatikan jawaban Yesus kepada murid-murid bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus dan menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Bukankah Yesus sudah tahu bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah ujung-ujungnya menuju ke salib? Penderitaan total yang harus ditanggungnya, pengorbanannya untuk menerima kutuk dosa. Lalu kenapa Yesus menyebutnya sebagai makanan? Sama seperti perempuan Samaria yang tidak mengerti arti air hidup pada cerita sebelumnya, murid-murid juga bingung dengan istilah makanan yang dikatakan oleh Yesus. Padahal yang dimaksudkan Yesus adalah makanan rohani, bukan makanan jasmani. Demikian juga pada ayat sesudahnya berbicara tentang panen rohani, bukan panen jasmani. Murid-murid memikirkan makanan jasmani karena mereka lapar, sedang Yesus memikirkan kebutuhan yang lebih penting, yaitu orang-orang di kota kecil Samaria itu. Melalui peristiwa ini, Yesus memberitahu murid-muridnya prioritas hidupnya adalah menjangkau jiwa-jiwa. Jika kita telusuri cerita sebelumnya, yang Yesus maksudkan adalah orang-orang di kota Sikar tempat Yesus menyapa wanita Samaria itu. Mereka segera datang menjumpai Yesus setelah mendengar penuturan wanita tadi. Mereka tentu sudah lama menanti-nantikan kedatangan Mesias. Jadi dengan perkataan seorang wanita yang dikucilkan itu saja, sudah cukup ampuh mengundang seluruh kota untuk bertemu dengan Yesus. Allah sudah bekerja sebelumnya, mempersiapkan hati mereka untuk dituai. Sehingga waktu mereka bertemu Yesus, mereka langsung percaya pada setiap perkataan Yesus. Kembali pada bacaan kita tadi, murid-murid datang dan menawarkan makanan.
Mari kita menunjuk pada terjemahan Yunaninya, yaitu broma, makanan, yang ternyata bukan sekedar hanya makanan untuk kebutuhan penghilang lapar, tetapi makan juga untuk merayakan sesuatu, bersukacita, bersekutu, atau menikmati pemeliharaan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus menyatakan bahwa melaksanakan kehendak Tuhan adalah makanan, itu berarti bahwa ia merayakannya dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Walaupun dia tahu bahwa salib adalah tujuannya, tetapi sukacita untuk melakukan kehendak Bapa itu tidaklah hilang. Bagaimana mungkin dikhianati, disiksa, dihina, disalib merupakan sukacita? Seperti ditulis dalam Filipi, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Konsekuensi dari ketaatan melakukan perintah sungguh bukanlah hal yang mudah. Kepatuhan membutuhkan ketundukan diri, melepaskan ego atau kenyamanan, bahkan kadang harus rela melepaskan hal-hal yang kita sukai. Kalau kita merefleksikan kembali kepada diri kita, seberapa banyak kita menjalani tugas panggilan kita saat ini dengan sukacita? Bukankah untuk hidup normal saja sudah sulit? Jadi bagaimana? Adakah saudara, suami, istri, anak, orang tua, atau teman yang harus kita ampuni? Adakah yang harus dengan rela kita sisihkan, yaitu waktu, perhatian, atau berkat untuk sesama di saat kita juga butuh? Adakah beban berat di masa ini yang membuat kita menggerutu, merengek, atau takut, khawatir, kecewa, dan mengeluh? Memang jauh lebih mudah bila segala sesuatu berjalan lancar, sehingga kita bisa mengucap syukur. Tetapi panggilan kita justru menjadi garam dan pelita. Justru dalam saat kelemahan kita di tengah kondisi sulit seperti ini, kuasa Tuhan menjadi nyata. Karena itu panggilan untuk membawa damai dan sukacita dan hidup penuh syukur membuat orang di sekitar kita dapat melihat karya Tuhan dan memuliakan Allah. Maukah kita menjadi agen-agen pembawa berkat, damai dan sukacita, mengurai kerumitan dan kesesakan, berdoa dengan tekun, serta mendukung sesama yang membutuhkan? Dengan mengingat kata pemazmur 55, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kiranya Tuhan menolong kita melewati masa-masa sulit ini, bahkan menjadikan kehendak Tuhan sebagai makanan kesukaan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, ajarlah kami untuk tunduk pada kehendak Tuhan dalam segala hal seperti Kristus. Tarik kami semakin dekat pada Tuhan, supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.